Balik Budi. Kurang satu. Istirahat ke Mas. Ya, paham rekan-rekan? Siap. Pokoknya kita budaya malu tidak ada di luar, kita di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, yang peduli bukan berkali. Kami masyarakat Luhung Kencana butuh pemimpin mengayomi, bukan beralibi. Kami muak dan tidak butuh janji-janji demi mengatur, mengulur dan menutup-nutupi. Kami, apakah kalian sadar banyak kejanggalan yang terjadi di Luhung Kencana? Apakah kalian diam di balik slogan cerdas? Cerdas mengelabui. Kekuasaan ini telah buta. Pemangku kekuasaan ini telah. Kami perlu keadilan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan kami sebagai masyarakat Luhung Kencana menuntut dana pemerintah yang penuh dengan transparan sesuai keadaan di Luhung Kencana. Betul. Maju! Ada orang-orang, ada izin. Meneruskan perjalanan Kakak Meril. Maju! Dan sudah selesai dengan ayo. Dokumentasi aja. Silakan. Selalu di ujung budaya karya. Sudah. Pak Obi, Pak Tasrudi, Unaha, Haji Topik, Sabroni, Wahidin, Ajo, dan Kodir. Pak, di depannya diisi Pak, satu lagi. Pak dulu.
sehingga hari ini kita bisa berjumpa. Selawat serta salam kami kita junjungan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW beserta sahabatnya, keluarganya, dan para pengikutnya. Kawasan di Jalan Sawah Bengkok, Dusun 7 RT 025 RW 013, panjang 425 kali, lebar 1,5 dengan anggaran 30.815.000. Itu anggaran 2023. Yang jadi pertanyaannya, kenapa anggaran 2023 baru dilaksanakan 2024 sekarang? Itu pertanyaannya, Pak. Tolong dijawab dulu. Maka sekalian minimal 3 pertanyaan biar waktunya lebih efisien. Yang kedua, pembangunan DPT Jut Gang Ciremai RT 02 RW 001 panjang 700 meter di Desa Lumbung Kencana dari titik depan tokonya Mang Ayo sampai titik akhir rumahnya lebih laki. Itu dengan anggaran Rp149.015.000. Yang jadi pertanyaannya, Pak Guru, kenapa di saat cek tata lapangan saya lihat itu baru 500 meter yang baru dilaksanakan, berarti di situ kurang 200 meter. Itu anggarannya kemana, Pak Guru? Itu yang kedua. Yang ketiga, masih mengenai bantuan tunai COVID-19 atau BLT desa. Itu dengan anggaran 100 juta rupiah pada tahun 2023. Pada audiensi pertama saya menanyakan siapa penerima PPN-nya, berapa jumlahnya, namun Pak Guru selalu jawab datanya sudah di dinas terkait. Bahkan desa tidak punya berkas sama sekali. Dan hari ini saya minta berkas tersebut, Pak Guru, untuk saya cross-check faktanya di lapangan seperti itu, Pak Guru. Terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Kang Jasrudi. Maka pihak Pemdes yang berkewajiban menjawab. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai pertanyaan pemerasan jalan Sawah Bengkok, kenapa anggaran tahun 2023 baru dilaksanakan sekarang? Yang pertama, anggaran tahun 2023 kebetulan tahap 3 keluarnya itu di bulan Desember tanggal 20 kalau nggak salah ya, pokoknya ini. Nah, untuk melakukannya, karena menurut saya kalau dipaksakan pas musim-musim penghujan itu bisa jadi untuk memperlambat atau kurang kualitas, sehingga waktu itu baru ada pengumpulan atau pembelian material sebanyak 7 damper saja, dan baru dilanjutkan sekarang. Jadi pada intinya tahapan 3 waktu 2023 itu keluarnya mepet kampungan. Setelah kalau dipaksakan, khawatir satu ada masih dalam penggarapan sawah karena khawatir menghambat pertanian. Kedua kali kalau dipaksakan juga itu kayaknya ya posisi mobil juga ambles, posisi jalan juga susah karena itu jalannya cuma 1,5 meter nyampe lesem. Dan yang kedua, TPT Jalan Ciremai Mang Ayo. Waktu itu memang yang sudah dilakukan itu dari Mang Ayo itu kemarin ada
kapal terlalu beko waktu itu. Dan yang seterusnya itu karena itu sih orang kerjanya keras. Jadi ya mungkin baru segitu dan sudah diperiksa kalau yang itu mah kekurangan atau kelebihannya sudah ada pemeriksaan dari inspektorat. Mungkin kurang lebihnya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana masyarakat puas atau tidak dengan jawaban pemerintah? Mangga disampaikan ketidakpuasannya itu titiknya itu di mana? Poinnya itu apa? Jangan hanya menjawab tidak puas tanpa alasan. Apa ketidakpuasannya itu? Titiknya itu poinnya di mana? Mangga. Terima kasih. Kami menindaklanjuti apa yang menjadi kemarin. Saya tidak akan berbicara besok. Artinya karena saya juga yang kalian tadi yang sudah masuk itu karena pokok permasalahannya itu jelas di sana di APBD 2023 Pak sudah juga mengakui bahwa PAD kita itu dan tercantumnya di sana itu pelarangan hasilnya 120 juta. Tapi kenapa yang tidak kita itu anggaplah seandainya itu waktu itu tadi itu satu hal apapun, berarti saya analogisasi itu berarti Pak Bu masih punya bintang. Nah, kami yang disuruh dari pribadi saya ini bintang itu kapan direalisasikannya, kaitannya hal itu. Dan yang disampaikan dari kemarin-kemarin juga yang sumber dananya dari APBD seandainya itu ada 125 juta, kita yang anggap 120 juta itu yang kata waktu itu yang baru terrealisasi di APBD semuanya itu totalnya baru 49.500. Jadi yang 75 juta setengahnya itu kemana? Nah, kita artinya satu titik dulu kita berdebat dulu. Apakah pemerintah desa mau bertanggung jawab dalam hal piutang yang 75 juta itu? Dan seandainya mau bertanggung jawab dengan piutang yang ada di anggaran APBD itu, yuk kita selesaikan di sini. Anggaran 23 yang akan keluarkan di APBD 2024 melalui APBD perubahan. Itu satu, itu keinginan dari masyarakat. Yang kedua, mungkin kami menyoroti lagi yang namanya pemerintah desa. Itu semuanya satu kesatuan dengan putranya BPD. Selama ini dinamika yang berkembang 2 minggu ini mungkin 2 minggu ini atau 1 bulan ini, kok kesannya BPD ini diam, seolah-olah setiap ada permasalahan itu ditumpahkannya, biarkan masyarakat yang berhadapan langsung dengan pemerintah desa. Lalu ya kita ini bicaranya satu konteks, kita menyoroti ini masyarakat itu tidak hanya dalam arti pemerintah desa. Yang namanya pemerintah desa itu satu kesatuan semuanya. Kenapa jadi kesannya itu 1 bulan berkembang ini masyarakat yang harus langsung dengan pemerintah desa? Kenapa peran serta dari BPD yang katakan ada dinamika kayak gini seharusnya itu sudah bisa dihandle? Ya ada keinginan kami seharusnya bisa dihandle dengan adanya peran BPD dan terlibat dengan masyarakat dan desa. Kejadian-kejadiannya kayak gini kata Pak Guru tadi disambutkan di awal yang melibatkan banyak dari Polres dan segala macam ini sebenarnya tidak terlalu jauh. Seandainya tuntutan masyarakat yang inginnya dana
BPJS ini yang tadi dianggap belum dikeluarkan, yang tidak menyimpang jauh apa ada dalam arti yang tercantum dalam pengakuan Pak Pugu ini nggak sinkron, yang diambil tidak sebenarnya sudah clear dari awal kalau Pak Pugu oke, dan dari BPJS ini jelas berperan aktif mau mengaktifkan itu. Kita bicaranya ini bukan itu ya. Nah, kita dinamika atau audiensi kita harus punya output yang jelas. Jangan sampai apa tujuannya ini. Jelas masyarakat ini, tujuan dari audiensi ini adalah memperbaiki sebuah sistem dalam pemerintahan desa yang pada kutip katanya tidak transparansi. Ya ayo kita bergerak semua. Jangan dibetulkan masyarakat saja kesannya itu dengan pemerintahan desa. Yang hanya pokok permasalahannya cuma sedikit. Padahal kalau behavior, seperti itu nggak mungkin undang Polres mau undang dari ini juga gitu. Karena ini betul ketidakpuasan masyarakat ini kawannya kemana? Mengadu ke lembaga ini nggak jalan, mengadu ke lembaga ini aja. Jadi kesannya itu malahan Bapak menilai secara pribadi. Masyarakat yang bergantung harapnya kepada saya. Jadi kesan-kesannya itu saya yang dihadapkan kepada pemerintah desa gitu loh. Ini masalahnya bukan masalah untuk oke, ini masalahnya semua tentang kan bicara tentang hukum gitu. Ini bukan masalah oke dengan pribadi oke dan pribadi Mustafa, bukan. Ini konteksnya yang tidak ada transparansi, dan per hari ini pemerintah desa sendiri sudah mengakui hal-hal yang tidak transparansinya tersebut dan mau memperbaikinya. Yuk kita kawal gitu. Dan dari BPD-nya juga saya ingin berpartisipasi aktif kalau ada gejolak di masyarakat, jemput bola apa sih permasalahannya gitu. Sampai seorang BPD datang ke rumah saya, sampai ikut rombongan tim kecil di desa Blok Kertawina, saya menuntut mana peran BPD-nya. Jangan perannya Oki itu seorang biasa yang tidak ada di dalam galak uang gitu. Yang legitimasi kuat adalah seorang BPD. Ada nggak usah di mah bang kabeh. Ya itu saja kaitannya tadi. Piutang APBD dalam 23, tolong pemerintah desa perjelas dan mau bertanggung jawab di anggaran 2024 segera pelaksanaannya. Masalah teknis silakan bicarakan BPD. Mau buat apa silakan. Tidak ada tuntutan dari masyarakat. Itu aja karena yang selama ini menjadi tuntutan masyarakat. Anggaran 23 kemana? Pelaksanaannya harus transparansi. Nah, sudah cukup bagaimana aja kira-kira. Oke. Mohon izin saya menjelaskan untuk BLT tahun 2023 itu dibagi menjadi 4 tahap. Dan per tahap itu 20 KPM, 28 KPM. Dapatnya 3 bulan. Per 1 bulan itu 900, per 300, jadi jumlahnya per KPM itu 900. Dan untuk penyaluran alhamdulillah sudah terlaksana semua. Dan mohon maaf bila ada keterlambatan ataupun gimana, tapi kami dari pihak yang bertanggung jawab siap untuk mengisikan semua KPM yang nama-nama yang tercantum di sini. Begitu saja, mohon izin. Mohon maaf untuk pemerintah desa. Yang jadi pertanyaan saya untuk masalah BLT itu dibagikan waktu 2023 atau kemarin di saat ada demo? Setelah demo. Saya mohon yang duluan. Saya harap kita redam dulu teriak-teriakan yang tidak ada gunanya. Oke, clear, disetujui? Ya, lanjut. Tadi saya sudah bilang, mohon maaf bila ada keterlambatan dari pemerintah desa untuk membangunkan, tapi kami siap untuk menjalankan semuanya. Itu saja. Saya masyarakat ingin tahu
Intinya tentang masalah BLT. BLT kan itu kan ibaratkan darurat, Pak. Bencana darurat yang tidak bisa dibagikan di masa yang akan datang, harus dan wajib hukumnya. Seperti itu. Mungkin saya minta datanya Pak Baskar untuk saya cross-check, tidak paham tahu berapa dibagikannya. Cuma itu, terima kasih. Kaitannya minta data dan segala kesehatan itu bisa di belakang habis audiensi. Kita akan dikejar juga dengan waktu. Tadi bagaimana saya ingin kepastiannya, jawaban dari pemerintahan desa yang saya anggap ya, dan juga ini menjadi kesepakatan juga. Jelas kalau dari pengakuan pemerintah desa yang kemarin itu saya anggap berarti pemerintah desa masih punya bintang ya. Kesanggupannya gimana? Apakah itu karena selama ini pemerintah desa belum jawabannya pasti? Saya menunggu jawaban itunya segera. Oke. Nanti kan untuk mempersingkat waktu, nanti kan setelah audiensi saya coba bantu untuk mengambil nama-nama penerimanya biar jelas lah. Intinya BLT 2023 ini sudah direalisasi dan mungkin nama-nama yang Kang Jaslu diminta nanti bisa setelah selesai audiensi. Tadi kan tolong jadi untuk menanyakan dulu pertanyaan yang masalah itu ya, kamu dari ya. Saya minta pemerintahan dulu kalau masalah BPD itu kaitannya satu nanti. Enggak, ya gini, ya. Saya hitung klarifikasi, ya kan, seolah-olah ya udah BPD terpilih periode 2024-2032 yang kemarin baru dilantik 1 bulan ini, seolah-olah persepsikan kan BPD tidak berperan aktif gitu. Padahal saya mau diralat ini bukan persepsi Oki. Ya, ini. Saya menyampaikan persepsi kata-kata Anda meskipun Anda beralih itu sebagai suara masyarakat. Ya kan? Sebelum adanya audiensi hari ini, BPD coba berkomunikasi dengan sebagian tokoh-tokoh yang hadir di sini. Mangga BPD siap memfasilitasi dengan catatan, orang yang hadir, yang punya kompeten dan yang mewakili masyarakat. Tapi jika pertemuan itu harus mengerahkan massa, ya BPD tidak punya wewenang. Kami coba membuka komunikasi, makanya BPD ini memfasilitasi loh. Ketemu para pemerintah cukup 10 tahun, 15 tahun, maka ngobrol. Apa sih belum jelas, maka difasilitasi. Tapi kan keinginan masyarakat berbeda. Pengennya rame-rame. Nah maka ya BPD mau berbuat apa? Pengennya mau berbuat diselesaikan apa yang kurang baik di pemerintahan 2023. Saya apresiasi masyarakat benar-benar peduli terhadap desa bencana. Nah setelah penyelesaian ini selesai, ayo kita kawal baik-baik, kita kawal bersama buat ke depan seperti apa. Karena BPD dibuat DPR, BPD tetap butuh dukungan masyarakat. Jadi BPD berusaha berkomunikasi, terus membuka diri, ayo mangga. Bahkan untuk ke depan pun siap. Mangga BPD diawasi, dikritik untuk ngawal pemerintahan dulu ini lebih baik lagi, seperti yang kami. Saya yang dari minggu kemarin pemerintahan desa yang kaitannya tadi yang jelas antara pengakuan dan
di masyarakat. Apakah pemerintah desa ini siap membayar kita itu tidak belum ini? Segera saya minta jawaban tanggapannya itu. Saya mencoba berbicara TPP ya, memang saat ini itu masih kurang. Waktu itu apa yang disampaikan oleh Pak Irwan itu ya cukup untuk memang sekarang lagi tidak, walaupun saya tetap masih mengikuti dari hasil inspektorat terkait masalah yang dengan Jerman itu saya tetap masih menunggu apakah anggaran tersebut dikembalikan atau dilaksanakan lebih baik. Yang jelas saya tetap berkoordinasi dengan pihak pengelola karena kita bersama tidak tahu langkah ini kita tunggu hasil inspektorat. Insya Allah di bulan depan keluar nanti hasilnya. Kalau dilaksanakan saya tanggung jawab dulu. Kalau setelah inspektorat dikembalikan saya balik. Mungkin kira-kira itu tak mungkin. Ya, terima kasih. Masalah PAD 2023 oh iya belum dijelaskan tadi itu. Enggak, Pak Dadang untuk menyampaikan hasil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dadang, jabatan Staf Wakil Sekretaris Desa. Di sini saya mau memaparkan anggaran PAD Pak yang tadi tanyakan yang jumlahnya 90. Ini yang 90 juta itu diperlukan ya. Sebelum saya mengarah ke sana disepakati dulu dalam arti pengakuan dari pemerintah desa di minggu kemarin hasilnya itu 120 juta. Di sini dicantumkan cuma 90 juta. Yang tidak mana itu kita tidak yang tidak penggunaan ini saja. Jelas bagaimana gitu. Apakah itu berarti bertanggung itu masih bintang dan berani nanti dianggapkan dalam arti disimpangkan dan nanti masyarakat ini pelaksanaan buat apa dan buat apa sih itu buat masa silakan BPD dan pemerintah desa yang untuk itunya. Siap, saya buka aja. Ya. Saya buka aja. Ya, siapkan dulu. Dari pertama sebelum penyewaan tanah titik sara itu sudah dicanangkan 120 juta. Ya. Nah, penggunaannya dari yang 120 juta itu yang 90 juta itu digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, diantaranya pembangunan desa mengenai kesehatan. Iya. Ketiga di bidang pembinaan kemasyarakatan. Nah, yang 30 juta tidak dicatatkan yang itu jadi pertanyaan sekarang. Ya. Artinya oke clear. Misalnya pemerintah desa mau mengakui yang itu sudah berada yang tercantum di sini yang 30 juta antara angka letangan dan 93 juta yang bawahnya kemana itu masih di APBD desa yang bikin juga saya yang sumber dananya itu dari PAD saya mohon ada yang diluarnya seandainya sampai tidak mengikuti amanah dari saya yang secara pribadi akan keluar karena kan sampai sesepakat amanah kepada saya melaksanakan oleh sini
itu cuma hanya 90 juta yang dicantumkan di sini. Semua rincian yang tadi disampaikan oleh pemerintahan desa itu cuma jumlahnya cuma 49 juta. Yang sumbernya dari PAD ya. Intisari itu cuma 9 juta. Rinciannya saya juga punya Pak. Untuk operasional BPD itu dianggarkan 50 juta, tapi direalisasikannya di sana itu cuma 34 juta. Nah, saya sebenarnya juga di BPD ini peluang. Ini posnya BPD sendiri, yang 16 juta kemana? Itu satu. Dan juga tadi untuk pemilihan BPD ada lagi lah 10 juta, clear, pemilihan dilaksanakan. Untuk penyelenggaraan desa siaga kesehatan, walaupun di sana itu ada 2 item dan saya yakin ini cuma kegiatan cuma 1 item, sama peruntukannya, cuma 15 juta. Oke, saya anggap itu dapatnya ada 2, berarti 30 juta. Untuk pelaksanaan hari santri cuma 6 juta. Dan untuk pakaian muslimah 35 juta. Sama dengan yang kemarin. Jadi di angka 90 juta itu yang pelaksananya tadi, yang dilaksanakan tadi saya sebutkan dari BAD itu BPD, pemilihan BPD, desa siaga, hari santri dan pakaian cuma 95 juta. 49. Nah, berarti kalau yang 90 juta aja yang kita pakai, 40 jutanya kemana? Nah, 40 juta itu kami dari warga Luwu Kencana menuntut, anggap berarti pemerintah desa ini punya utang. Ingat yang tercantum di situ semua. Yang bikinnya itu pemerintahan desa, yang ini mangga. Kalau pemerintah desa itu dulu menyanggupi bahwa itu lebih utang dan dia dulu, ya mangga silakan. Teknisnya silakan. Aturannya juga jelas, saya paham. Saya suruh juga di mediator yang kemarin disimpahkan. Kalau anggaran negara itu disimpahkan. Benar nggak Pak Sarman? Masalah teknis ya silakan di APBD perubahan. Anggarannya buat apa dan segala macam dipersetujukan. Kalau saya sih hanya tugasnya tadi yang dipercaya saja. Nah, makanya satu-satu clear ini dulu gitu loh. Kita bicara sok mangga. Argumentasi jawaban dari pemerintah itu apa? Yang 40 juta setengah, anggaplah kita setujui 90 juta aja, masyarakat masih anu juga itu. Yang 40 jutanya tuh itu duit lelangan di sana Pak. Belum lagi banyak di anggaran 2022 nggak tercantum PAD-nya. Intisari anak disambut ning tuwong dibayari duitnya langka. Belum lagi penjualan mobil siaga Grand Max atau Luxio itu dianggarannya kemana larinya? Kalau dari pertanyaan saya sih hanya menuntut kalau ya disimpahkan terbuka aja disimpahkan gitu. Ini nggak ada disimpahkan. Jadi ini baru poin, ada yang baru 1 titik. Yang asli di Sara saja sudah banyak begini racunnya gitu. Mangga, terima kasih. Di sini tertulis bahwa dari 90 juta tersebut kan uraiannya itu di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa 60 juta. Nah, ya. Penyediaan operasional uraiannya salah satunya penyediaan operasional pemerintah desa, ATK, honorer, PKP. Ini ya buat honor staf itu 50.400.000 dan untuk teknis BPD itu 10. Nah, bidang pelaksanaan pembangunan desa di sini tercantum 15.100.000. Bidang pembinaan kemasyarakatan total 14.500.000. Dari poin tersebut, peringatan hari santri 6 juta, untuk pemberdayaan kegiatan kota NU 3.500.000 dan santunan kifayah 5 juta. Mungkin nanti akan saya kasih ke Kang Oki lembaran yang terbaru ini yang saya dapat dari pemerintah desa gitu. Ya, terima kasih. Artinya itu kan lembaran terbaru ya guys. Kalau di sana satu kifayah yang 5 juta itu sumbernya nggak dari PAD, jelas di sana. Terus
kalau untuk operasional di sini itu di subsionernya itu untuk operasional itu yang keseluruhannya jumlahnya sekian. Itu sumbernya dari PAD, ADD dan PBK kalau nggak salah. Berarti dan rinciannya itu ada di bawah. Rinciannya di bawah itu ya tadi ya tersebutkan itu berarti yang sekian itu normal sub ya. Kalau pengertiannya itu nominal sub itu. Yang kata tadi sampai disebut 60 juta sampai sekian dan segala macam itu. Nah, artinya berarti ini kan titik terang juga. Kok kenapa yang dahulu pemerintahan desa ngomongnya itu program KIPA itu program ini, sedangkan di APBD-nya itu dicantumkan dananya sumbernya dari DD, kok larinya ke PAD gitu. Jadi banyak ya dengan adanya audiensi ini ada membuka kita juga mana yang maksud ini bukan mencari mana yang benar dan mana yang salah, tidak. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan ini tadi ya itulah apa yang disampaikan di situ juga. Kok jadinya satuan kipaya larinya ke PAD pada di sini DD. Jadi ya saya nggak bisa komentar apa-apa lagi. Silakan, mangga. Yang penting saya sih kesimpulannya apa yang ada di sini yang sumber dari PAD adanya cuma 49 juta. Adapun dari pemberian desa jawabannya begitu ya. Gua gimana lagi ya, walaupun tadi ada ini yang kaitannya kipaya dan lainnya gitu ya. Oke lah, mangga terserah antara pemerintah desa dan masyarakat. Tapi yang jelas kami sebagai mewakili masyarakat, saya ingin yang tadi dikatakan yang sumber PAD jelas dari awal itu antara pengaruh desa dan APD itu jelas jauh beda. Ya mohon segera diselesaikan titik temunya gimana, solusinya gimana. Tempat yang bagus ini audiensi disaksikan oleh masyarakat juga, kita mempunyai titik temu. Itu saja. Saya ingin suatu komitmen dari pemerintah desa yang selama ini menjadi tuntutan masyarakat itu tentang transparansi dan melibatkan semua unsur masyarakat dalam pembangunan pemerintah desa sesuai kemampuan dan kapasitasnya masyarakat ini tersebut. Yang dinilai selama ini 2 tahun dalam pemerintahan desa yang baru ini nggak maksimal. Apakah mampu untuk melaksanakan semua itu, atau intinya bukan mampu ya, siap tidak berjanji. Artinya kesanggupan, artinya pola-pola itu yang dirubah di masyarakat itu yang komunikasi tersumbat selama ini. Mungkin maksud dan tujuan perkataan saya sudah paham dari pemerintahan desa itu, karena kita jangan terjebak di masa lalu 23 karena 23 tadi sudah dijelaskan. Walaupun PAD juga belum ada ditemu piutangnya, anggaplah itu saya akan kejar piutangnya pemerintahan desa dan sanggup disilpakan. Kita bicara melangkah ke 2024. Sejauh mana implementasi anggaran 2024 yang sudah dicairkan di cermin ke-1, dan sejauh mana kelibatan masyarakat dalam implementasi pembangunan tersebut, sejauh mana juga peran aktif dari BPD sebagai mitranya dalam pelaksanaan pembangunan 2024. Mungkin itu saja tambahan dari mengingat sisa waktu ini, karena itu kita mau bergerak melangkah ke depan, jangan kita menengok ke belakang. Kira-kira gitu aja. Assalamualaikum. Ya mungkin dari BPD coba untuk berkomunikasi terus dengan pemerintahan untuk di anggaran 2024
dari PPTU coba membangun komunikasi dengan pemerintah. Ayolah, mangga, inti dari problem ini sebenarnya kan komunikasi. Karena tidak terjadinya komunikasi yang baik, maka timbullah pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal di masyarakat. Mudah-mudahan di 2024 nanti pemerintah desa akan lebih terbuka dan lebih baik lagi, Bang. Baik, terima kasih. Pertama saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada bapak-bapak yang ada di sini dalam rangka untuk bersama-sama memperbaiki desa tercinta, Desa Lubukjan. Insya Allah tekad kami pasti saya jalankan, pasti saya menampung aspirasi Bapak dan Ibu sekalian, dan saya libatkan semua. Insya Allah, walaupun kita manusia biasa mungkin barangkali tidak tersentuh sama sekali, tapi saya mohon terutama Kang Obi dan Surudi, semua yang ada di sini mohon diingatkan sayanya, karena kita manusia biasa banyak lalai dan lupa. Saya siap untuk menampung aspirasi Bapak dan Ibu sekalian, apa lewat DPD ataupun langsung ke perangkat desa atau langsung ke saya siap. Itu jadi saya siap. Karena apa? Saya juga sama. Kami pun sama. Dulu bencana itu ada perubahan, pengen ada kemajuan. Ayo kita bersama-sama berkomitmen ke depan demi desa tercinta kita ini. Mungkin itu Kak Oki. Ya, terima kasih atas jawabannya pemerintah desa yang kaitannya untuk ke depan. Tapi dari masyarakat itu ada keinginan suatu istilahnya itu yang buat membuat masyarakat itu tenang. Ada tenang begini Pak pemerintah desa ya. Di analogi saya ibaratkan, takut masyarakat ini perjalanannya kesalahannya itu terjadi kesalahan ke lubang yang sama. Yang saya nilai ini Pak pemerintah desa ini ke lubang yang sama, karena 2022 yang begitu, 2023 begitu. Nah, yang saya inginkan di 2024 itu, Pak Gubernur itu, tapi sekaligus ada komitmennya. Ada seandainya pemerintahan desa ini dalam pelaksanaannya terulang kembali seperti di tahun 2023, itu loh. Komitmen apa dari pemerintah desa untuk masyarakat ini? Gitu. Karena saya juga sebagai warganya setuju secara pribadi Pak Bu, pegel yang sampai karena bakasan akhir tahun pada market bikinnya kaitan kok anggaran makanya enggak kira-kira terjadi makanya, dan pemerintah juga berjanji lalu terjadi makanya maning wis kita berkatakan boleh. Nah, intinya begitu. Atau lalu terjadi makanan maning, sanksi administrasinya apa atau dendanya apa? Artinya ini menunjukkan ingin kepuasan masyarakat itu gitu. Karena selama ini ya makanan itu Pak Asep kalau digawe rame-rame Pak U nambe ya saya. Nah pengen kita bisa aja digawe rame-rame mandi Pak U langsung Pak akhir tahun wis pakai. Nah lalu terjadi makanan maning, sanksi moralnya atau sanksinya itu apa yang bisa masyarakat puas gitu, atau bahasa kasarnya itu jaminannya apa misalnya dalam pemerintah desa, lalu terjadi kayak ini lagi gitu. Saya menunggu komitmennya itu supaya ya, karena saya juga sedikit capek gitu karena dianu mani marah saya makanya ini sekali berarti kesalahannya 2 kali, lubang-lubangnya model makanya tinggal dari pemerintah desa komitmennya apa terjadi kayak kenen mani sampai di akhir 2024 ini, di 6 bulan yang ke depan ini. Mangga silakan. Untuk
sekadar saya menginformasikan Bu ya, belum diam dulu. Untuk di anggaran 2024, insya Allah kami BPD siap mengawal pemerintahan dan mohon dukungan kepada masyarakat untuk pemerintahan rencana lebih baik lagi. Dan untuk menginformasikan pencairan awal 2024 akan dibangun yang diketahui namun itu betonisasi di depan gang masjid, dan setelah selesai akan dilakukan di Gebang Sari di Gange Boson. Itu panjang sekitar 275/45 anak. Jadi saya harap dan mungkin semua juga berharap untuk ke depan Luhung ini tidak terjadi lagi dan lebih baik lagi. Mangga kita sebagai masyarakat jangan bosan-bosan mengingatkan pemerintah desa untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Dan antara jawaban nanti seperti apa enggak? Saya mohon yang di luar tolong beri kesempatan pemerintah desa bicara. Saya tekankan lagi, sampean sudah memberikannya pada rekan-rekan yang ada di dalam ini untuk audiens. Seandainya sampai itu masih ada mengganggu acara kelangsungan audiens, saya yang ada di dalam ini akan keluar juga. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya mencoba menjawab. Yang jelas komitmen saya, tekan saya pasti apa yang sudah tercatat di APBD 2024 saya pasti laksanakan. Kalaupun ada salah satu menurut Bapak dan Ibu sekalian ada di sini, silakan. Pemerintah itu ada pemerintah desa, ada kecamatan, ada kabupaten. Nah, silakan saja. Artinya karena kita berusaha, saya nggak mau berusaha dengan hukum. Kalau PKJ ini membangun desa hukumnya, itu hal saya. Tapi saya juga sadar, saya manusiawi, saya manusia biasa, banyak kesalahan, banyak kelupaan. Tolong diarahkan, Pak Bu, jangan ingatkan. Yang komitmen itu kita contohkan itu ada orang yang nggak disiplin. Seandainya itu nggak disiplin, pasti semua murid anak sekolah juga disetrak oleh guru. Nah, dalam arti komitmen tadi yang kata Pak Weni, komitmen apa juga gitu loh. Seandainya tidak terlaksana semua pembangunan itu, apakah tanda yang sanksi itu nggak harus begini-begini, banyak sanksi itu Pak Weni. Apakah Pak Weni berani membayar denda kepada masyarakat tatkala terjadi kayak gini lagi? Apakah terjadi bukannya Pak Weni ya, saya rasa ya pemerintah desa ya, pemerintah desa ini berani begini gitu loh. Apakah berani ini? Silakan. Artinya supaya artinya menjamin dan juga komitmen untuk kedepannya ini, yaitu dalam bentuk konkretnya itu. Seandainya dalam perjalanannya itu tidak terjadi kayak gini lagi, pemerintah desa siap memberi membayar sanksi-sanksi itu. Ada dalam bentuk itu sih ada komitmen janjinya pemerintah desa apa kayak itu, akan terserah sama teknis itu. Yang jelas saya ingin supaya perjalanan ke depan kejadian kayak gini ini jangan diulang kembali gitu loh. Dan dari komitmen itu jangan hanya sebatas komitmen omongan artinya saya akan berjanji pada 2022 Pak Kubu pemerintah desa berjanji ke kita, saya akan berjanji begini bla bla bla. 2023 makanya nanti terjadi. Nah, yang saya takutkan masyarakat juga di 2024 begitu lagi. Sedangkan sistem regulasi sudah kebaca Pak Bu. Artinya pasti bakal pencairan semen terakhir, cairnya di akhir-akhir bulan Desember. Berarti punya antisipasi gitu loh, supaya jangan terjadi kayak gini. Sudah diantisipasi loh. Silakan komitmen itu dibangun gitu. Nah, terima kasih. Bismillah, aku mau izin. Saya atas nama Waluyo Hadi
saya sebagai hektar. Saya berkomitmen untuk di tahun 2024 akan menjalankan semua pembangunan yang telah di APBD tersebut dan siap mengawal, dan saya juga menyanggupi atau berjanji tupoksi saya akan saya pertanggungjawabkan. Saya juga terima kasih, saya jadikan mungkin teguran bagi saya, soalnya kekurangan hanya milik saya pribadi. Dan selanjutnya, maka barangkali komitmen kita secara lisan kurang kuat, maka ditindak oleh teman saya. Tapi itu posisi saya pribadi, karena saya juga kita juga orang Lumbung pengen ngebangun, maka silakan barangkali teman-teman mau berkomitmen, dan kalau seandainya komitmen saya ini kurang puas atau kurang jalan, maka secara pribadi waktu 1x24 barangkali gubuk rumah saya itu terbuka barangkali dari desa tegur, dan saya pribadi siap dikenakan sanksi secara administrasi kerjaan saya. Mungkin itu komitmen dari saya, barangkali teman-teman yang memberi. Ya, terima kasih. Ini suatu apresiasi, kita harus tepuk tangan. Artinya dari salah satu perangkat desa yang saya tangkap itu berarti tatkala dia menjalankan tupoksinya sesuai perundang-undangan dan segala macam itu di anggaran di dalam pelaksanaan pemerintahan desa, dia berkomitmen akan berbuat begini dan memenangkan. Nah, yang saya inginkan tadi itu satu kesatuan gitu. Saya apresiasi ya, bagaimana pemerintah desa ini supaya nggak terjadi kayak gini. Komitmen apa yang diberikan kepada masyarakat supaya masyarakat ini tenang. Saya ambil contoh aja suatu personal aparat desanya gitu ya. Nah, tinggal keberanian pemerintahan desanya gitu. Satu kesatuan gitu. Mangga silakan. Seandainya komitmen ini sudah dibangun, clear, ya wassalam, waktunya juga tok setengah rolas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru pengen usul masalah ikon. Kan ngarep ya Pak Guru. Ikon kebo. Pernah Mas Soki ngomong waktu kemarin kan, dari Pak Kuwe ngomongnya sejarah dari asal usul, ya kan? Pas itu dibangun posisinya ngadepi pantatnya ngadepi masjid Bapak, maaf ya, ngadepi kiblat Pak, orang pantas. Apakah bisa dikelola di pidana atau gimana lah? Orang pantas banget Bapak. Posisi saya lihat muncul ke kiblat. Apakah waktu pembuangan itu udah musyawarah sama para ulama atau ustaz atau apa gitu kan? Siap. Oke. Itu aja usulannya Pak. Terima kasih. Memang saya juga mendapatkan masukan dari memang menurut saya juga yang jelas memang saya sudah berkoordinasi beda posisi kita dahului, tapi kalau makan itu rendah, maaf ada itu sekalian. Nah rencana saya itu sama, mau saya pidana lebih ke depan, saya berpikir kepada ya nanti orang lewat bisa tahu bahwa rencana airnya kebodohan. Insya Allah saya lagi memikirkan biayanya dari mana, karena itu memang bobotnya kurang lebih 7 juta, jadi harus pakai alat berat. Insya Allah nanti kalau kita ada anggaran longgar pasti saya akan pidana. Rencana saya itu dekat gerbang depan, pada depan, arahnya ke sana. Jadi persis kayak
kantor kami, kayak kantor polsek, kita baru. Nah itu memang kita juga sama. Nanti masukan dari Kang Arif luar biasa bagus. Insya Allah kita lihat tergantung. Ya. Insya Allah, terima kasih Kang Arif. Apakah Pak Guru siap? Intinya membuat pernyataan di atas materai bahwa di yang akan depan atau 2024 atau yang akan datang, Pak Guru akan amanah terhadap rakyat Luhung Kencana. Kalau siap, saya bikinkan oleh perintahnya di atas materai Pak Guru. Siap. Ini yang ditunggu-tunggu mohon dari tadi Bu. Mungkin karena Pak Guru nanya-nanya obrolan kita ya. Kalau yang dijelaskan, lalu sih mau ngomong siap, tanda tangan di materai bila mana kalau dia tidak menjalankan ini komitmen saya, bla 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 bla, atau bahasa ekstrim itu siap mengundurkan diri. Itu ya misinya atau bahasa Aniesnya kalau sampai kita mau ngomong Islam menjalankan kita jadi kayak tadi bayar data, kita bayar apa, Pak lebih ngomong-ngomongnya kita prakteknya memang kita Pak ini sebagai bebas Ustaz jadi mengodon tutupnya assalamualaikum. Silakan dibuat redaksi pernyataannya yang benar. Saya bertanggung jawab dan isi pernyataan tersebut silakan dituangkan. Apabila tidak bisa memenuhi isi pernyataan ini maka siap diajukan di muka hukum. Itu diantaranya. Itu terima kasih. Kalau masalah surat pernyataan dan itu sih teknis bagaimana para BPD dan dokumennya. Yang penting di depan audiensi ini Pak Kumu sudah berjanji dan berkomitmen dalam menjalankan pemerintahan desa ke depan 2024 bla 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 sampai masa bakti Pak Kumu ini. Tatkala terjadi kayak begini lagi, yang komitmen Pak Kumu sudah disampaikan ke masyarakat loh. Siap bertanda di mana itu yang makanya saya sampaikan. Hebat betul. Siap, saya siap membuat pernyataan. Kalaupun isi pernyataan tersebut, misalnya ya, saya selama menjalankan roda pemerintahan siap diajukan di muka hukum. Artinya, kalaupun ada temuan-temuan, ada tingkatan-tingkatan pemerintah yang lebih betul. Siap, intinya begitu. Karena apa? Tujuannya dengan saya pun sama. Pengen membangun desa Luhung Kencana ini. Ya. Tanpa doa dan dukungan dan Bapak Ibu sekalian, saya bangun desa tidak bisa sendiri kalau ini. Saya tidak bisa sendirian. Dari semua elemen, lembaga dan seluruh unsur masyarakat, doa, tenaga, pikiran, ayo bersama bareng-bareng. Nah itu catatan saya. Nah, tuh. Oke, terima kasih. Nah, semua masyarakat juga sudah menyanyikan sendiri. Waktu itu sudah habis seharusnya dari pemerintahan desa yang ini. Saya selaku mewakilkan audiensi kira cukup. Silakan saya mohon para moderator ditutup aja. Dan saya berharap saya juga dari BPD Luhung Kencana hikmah dari pertemuan-pertemuan ini bisa membuat Luhung Kencana lebih baik lagi. Dan tadi Bang Bobo sudah menyampaikan siap berkomitmen ke depan akan membangun Luhung Kencana lebih baik lagi. Mari kita awasi, dukung, doakan biar lebih baik lagi. Terima kasih. Kurang lebih kekurangan dan amanah yang diberikan sampai kepada diri saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jelas kami semua dan itu bentuk pertanggung saya kepada masyarakat. Terima kasih dan terima kasih. Assalamualaikum. Sepakat digeser itu kalau tidak salah di pintu gerbang dan menghadapnya itu ngidul. Betul. Yang harus dibuktikan harus
nanti saya kawal. Sampean kan percaya di kita, ya kan? Apa yang saya omongkan mudah-mudahan ya itu. Terima kasih, itu aja. Dan masalah kebo mungkin itu nanti bisa digeser lah gitu ya. Tempatnya udah disepakati nanti di pintu gerbang katanya. Di pintu gerbang ada ke sana. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebenarnya di masyarakat itu tentang penggunaan anggaran 2003 yang PAD dan hal ini alhamdulillah saya sudah menyangkapi dalam kategori tentang dan akan dilaksanakan dan APBDes perubahan misalnya dan kaitannya ke transparansi yang selama ini 2 tahun ini tidak dilaksanakan dalam pemerintahan dia sudah juga berkomitmen dan berjanji dalam pemerintahan ini mau merubah dalam perjalanan pemerintahan desa yang akan datang dan bila mana dalam perjalanan yang akan terjadi seperti ini teman-teman dan sudah membuat komitmen dan disaksikan sendiri dalam masalah apa komitmennya silakan dan masalah fisik komitmen itu sudah lagi dibikin sama tim kecil yang bisa saja mungkin ada pertanyaan. Artinya kepala desa siap memenuhi permintaan masyarakat, Pak? Siap memenuhi permintaan masyarakat sampai di ekstrimnya itu bila mana dalam tahun-tahun ke depan terjadi kayak gini itu pemerintahan desa ekstrimnya itu siap mengundurkan diri dalam pelaksanaan. Baik, terima kasih Pak. Ya, terima kasih rekan-rekan media.